Great. Buka kitab kita sama-sama. Hari ini kita masih melanjutkan pembahasan kita 33 hal yang perlu kita mengerti tentang kerajaan Allah. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang, di dalam diri saya ada kerajaan Allah. Amin. Saudara-saudara di rumah, ketik live chat saudara, di dalam diri saya ada kerajaan Allah. Saya akan tetap mengulang ini setiap hari Minggu, karena saya mau setiap jemaat sekalian meyakini apapun yang harus kita lewati, di dalam diri kita ada kerajaan Allah. Amin. Karena ketika di dalam diri kita ada kerajaan Allah, ya kan? Karena tahun-tahun berapa ya? Tahun-tahun 90-an saya pikir, apa mulai tahun 2000. Di komputer suka ada tulisan Intel Inside. Ingat nggak saudara? Iya kan? Nah, karena yang membedakan komputer itu bukan penampilannya, yang membedakan apa yang ada di dalamnya. Setuju? Iya kan? Begitupun yang membedakan orang bukan apa yang di luar. Iya kan? Orang sekarang kan aduh, muka bisa beda. Yang tadinya hidung rata pipi, sekarang maju. Yang tadinya mata segaris, tiba-tiba kosong-kosong. Iya tuh. Yang tadinya mata nggak berlipat, berlipat-berlipat. Yang bibirnya tadinya segede segede bantal monyet saya bilangnya, ya kan. Orang zaman dulu bilang bibirnya bibir ngetril, sekarang tipis. Tapi ada lagi yang sebaliknya, yang tadinya bibirnya tipis, sekarang ngetril. Darah Yesus. Itu dikasih apa itu namanya, yang minyak-minyak gitu, kalau ngomong kayak pantat bebek gak jelas gitu. Tapi yang saya mau jelaskan buat saudara, orang ribut tentang apa? Tampilan luar. Tapi yang menentukan orang itu apa yang ada di dalam. Bu, pengen gak bu punya suami ganteng tapi kelakuannya kekanak-kanakan? Ya nggak apa-apa sih pendeta, yang penting ganteng. Suami saya udah jelek kekanak-kanakan. Iya kan? Ganteng sih tapi kekanak-kanakan, pelit, emosian, kepala batu, mau menang sendiri, ke laut aja tuh kalau gitu. Pak, mau nggak punya bini cantik pak? Waduh, tapi maintenance fee-nya pak, aduh darah Yesus, menuntut terus, komplain terus, bersungut-sungut terus, aduh selalu emosi, aduh pak, umur 36 mati lu pak, bener pak. Karena yang membedakan orang adalah apa yang ada di dalamnya. Setuju? Dan saya percaya kalau di dalam diri kita ada kerajaan Allah, lewati apa saja kita berkata, aku cakap menanggung segala perkara dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Karena Yesus bilang apa yang ada di dalam terpancar keluar. Jadi jangan pernah anak Tuhan bilang, wah mau mampus gua. Jangan pernah anak Tuhan bilang, wah saya udah gak sanggup lagi. Tapi setiap saudara menghadapi hal yang sulit bagaimanapun, saudara ingat di dalam diri saya ada kerajaan Allah. Saya gak perlu panik. Kalau saya udah gak sanggup lagi, saya tidur aja. Nanti kerajaan Allah di dalam diri saya akan memimpin saya. Saya bangun dan mendapat petunjuk dari Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Nah, hari ini yang kita mau bahas, kita sudah masuk di pembahasan ke-21, kerajaan Allah dan pengendalian diri. Saya percaya kalau di dalam diri kita ada kerajaan Allah, remnya pakem. Remnya apa? Kenapa banyak orang suka komplain, banyak orang suka marah, banyak orang ribut, banyak orang kepala batu? Remnya kurang pakem. Kita gasnya bagus tapi remnya ada masalah sedikit, gas. Ada orang ngomongin kita gas. Bu, jangan torang gas terus bu. Karena kalau torang gas, lama-lama inna ilahi wa inna ilaihi rajiun bu. Jadi ada waktunya torang gas, ada waktunya torang
rem. Pak bilang sama istri di sebelah, rem masih ada? Istri bilang sama suami yang ada di sebelah, rem masih ada? Adik-adik muda, rem harus pakem. Kalau lihat gak seiman, rem. Bu, kalau ada orang fitnah ibu, rem. Jangan hanya, yang setuju sama saya bilang rem dan gas harus pakem. Rem dan gas harus seimbang. Harus sama-sama pakem, harus sama-sama seimbang. Ngerem terus nggak maju-maju. Ngegas terus ujung-ujungnya sampai di got. Nah ya itu dia. Ini yang kita mau belajar. Kerajaan Allah dan pengendalian diri. Kalau di dalam diri kita ada kerajaan Allah, pengendalian dirinya akan mantap. Injil Lukas 10 ayat 1 sampai 12 di bawah judul perikop Yesus mengutus 70 murid. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Jadi ada 12 murid. Siapa itu 12 murid? Kalau hari-hari ini disebut full timer. Mereka yang ikut Yesus kemanapun Yesus pergi. Bangun pagi Yesus bersama dengan mereka. Tidur malam Yesus bersama dengan mereka. Di kota Yesus bersama dengan mereka. Di desa-desa Yesus bersama dengan mereka. Hari-hari ini kita menyebut kelompok 12 murid sebagai kelompok apa? Full timer. 70 orang murid yang lain, they have their own job. Mungkin mereka tentara, mungkin mereka polisi, mungkin mereka pengusaha, mungkin mereka seperti Lukas yang adalah dokter, tabib. Masing-masing ada urusan sendiri. Sehingga mereka saya sebut bukan full timer, tapi mereka saya sebut part timer with a full heart. Yang ngeri ada banyak full timer with a part heart. Ada orang yang full time tetapi hatinya setengah. Tetapi ada orang yang waktunya setengah karena dia punya kesibukan tetapi full heart. Menurut saudara yang penting mana? Tuhan tidak mencari full time atau part time atau overtime, tapi Tuhan cari yang full heart. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, inilah yang mereka jumpai. Kemudian daripada itu, Jesus himself menunjuk 70 murid. Jadi ada 12 murid yang Yesus pilih. Tapi ada 70 murid. Tapi dari 12, satu Yudas yang mengkhianati, satu Petrus yang menyangkal, satu Thomas yang penuh dengan kekhawatiran. Tapi 70 murid mungkin dia bukan full timer. Dia punya their own job. But one thing I know, they are full hearted for Jesus. Saya berdoa jemaat Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center baik yang di rumah maupun di gereja. Kalau hari ini sudah terima perjamuan suci, ngomong sama diri saudara sendiri, I have to full hearted for Jesus. Saya harus selalu sepenuh hati buat Yesus. Amin. Full timer itu need a special calling. Untuk menjadi pendeta, untuk menjadi full timer untuk Tuhan harus panggilan khusus. Sama-sama bilang sama saya panggilan khusus. Tapi untuk full hearted for Jesus nggak butuh panggilan. Membutuhkan apa? Sama-sama bilang sama saya kesadaran. Satu, kesadaran bahwa Tuhan itu baik. Dua, kesadaran bahwa saya tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Tiga, kesadaran bahwa semua yang saya punya berasal dari Tuhan. Dan yang keempat, kesadaran dimanapun aku ditempatkan, aku ingin membalas cinta Tuhan supaya orang melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui hidupku. Yang setuju katakan amin. Jadi ingat, kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Jadi lihat, saudaraku yang kasih dalam Tuhan,
Kita belajar banyak tentang 70 murid ini. Tapi karena mereka sudah terbiasa dengan organisasi, mereka sudah terbiasa dengan bekerja, so Yesus utus mereka sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi mereka bagian mempersiapkan. Diutus berdua-berdua supaya diskusi, ya kan? Supaya bisa mencapai hasil maksimal. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Alkitab tidak berkata pendeta kurang. Alkitab tidak berkata pastor kurang. Alkitab tidak bilang guru Injil kurang. Alkitab bilang apa? Pekerja apa? Sedikit. Saya khawatir ini sindiran buat gereja Tuhan di akhir zaman. Yang tukang komentar banyak, yang tukang kritik banyak, yang tukang nyerang banyak, yang bekerja sedikit. Kepalkan tangan kanan saudara, sama-sama bilang saya mau yang bekerja. Bilang sama sebelah saudara, lu stop kritik sama komentar. Ya. Saya berdoa jemaat gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, baik yang di rumah maupun di gereja. Kita bukan bagian tukang kritik, kita bukan bagian tukang koreksi, kita bukan bagian tukang komentar. Kita bagian yang bekerja untuk keselamatan jiwa-jiwa dan perluasan kerajaan Allah. Yang setuju katakan amin. Amin. Ayat yang ketiga, pergilah. Kenapa pekerja sedikit? Karena sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke padang rumput yang hijau dan mata air yang tenang. No. Aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Jadi kalau saudara jumpai serigala, jangan bersikap seperti anak singa. Tapi pendeta dia ngomongin saya, pendeta kok dia baik sama saya bisa baik, kalau dia kok dia jahat begitu sama saya, dia belum kenal sama saya. Hei, taruh tangan kanan saudara di dada dan bilang saya anak domba. Waktu hari ini saudara terima perjamuan suci dan ingat Yesus sudah mati buat kita lihat kayu salib. Kita bukan anak singa, kita bukan anak buaya, tapi kita anak domba. Difitnah, disakiti, dikecewakan, dilukai, dicurangi, tetap tersenyum. Kenapa kita tetap tersenyum? Karena tugas kita bukan melawan serigala. Anak domba tidak pernah disuruh melawan serigala, tetapi anak domba tetap berjalan di tangan sang gembala. Gembala agung kita yang menyelamatkan kita. Yang setuju katakan amin. Makanya Mazmur 23 bilang, Tuhan menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Musuh sedang mencari kejatuhan saudara, musuh sedang mencari kesalahan saudara, tetapi Tuhan justru menyediakan hidangan di hadapan musuh-musuh saudara. Amin. Ingatkan diri saudara selalu. Kalau ada yang fitnah saudara, ada yang jahatin saudara, ada yang curangin saudara, darah saudara sudah mendidih, saudara sudah menyanyi lagu Oma Irama, darah muda. Saudara menyanyi lagu rohani, mendidih di hati, mendidih di hati, hatiku sudah mendidih. Ingat, aku anak domba. Bu, anak domba. Pak, anak domba. Adik-adik muda apa? Anak domba. Jadi adik-adik muda kalau lihat cowok ganteng, lihat cewek cantik, jangan kayak anak kancil main loncat aja. Ingat anak dong. Jangan sampai saya mempermalukan nama Yesus. Saya tetap adalah saksi Tuhan. Ingat ya, kita siapa? Anak domba. Anak, diomongin orang gua tempelin, anak domba.
Tuhan berkati. Ya. Mobil kita dipotong orang, udah buka kaca, ingat anak domba. Haleluya. Jangan setan monyet. Jangan. Anak domba. Haleluya. Oh, saya bayangin kalau setiap istri dia sadar dia anak domba, ya kan? Bukan anak cicak rawa, ya kan? Kalau cicak rawa kan gitu. Anak domba. Ada yang ngomongin kita, aduh, kepala udah pening nih. Ngek. Anak domba. Ayat 4 bilang, janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut. Janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu masuki satu rumah, katakan lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Ayat 6, dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Ayat 7, tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab haleluya apa? Seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Ayat 8, dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makan apa yang dihidangkan kepadamu. Ayat 9, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Katakan kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami, kami kebaskan di depanmu. Tapi ketahuilah itu, kerajaan Allah sudah dekat. Ayat 12, aku berkata kepadamu pada hari itu, yang menolak kamu, yang nyusahin kamu, yang memfitnah kamu, yang nyakitin kamu, yang jahatin kamu, yang curangin kamu, aku berkata kepadamu pada hari itu, Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu, daripada orang itu. Makanya kesimpulan saya, kerajaan Allah hanya bisa dimasuki dengan kehidupan roh, bukan daging. Sama-sama bilang sama saya, kehidupan roh. Karena kerajaan Allah bukan soal fisiknya, tapi kerajaan Allah soal karya Roh Kudusnya. Makanya saya catat di sini, klik Roma 8 ayat 7 sampai 8. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal itu memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah, tidak mungkin ada dalam kerajaan. Karena itu saya catat di sini, klik. Karena itu pengendalian diri adalah hal terpenting dalam perjalanan iman setiap kita. Sama-sama bilang sama saya, pengendalian diri. Karena kalau kita tidak mengendalikan diri, Alkitab saya bilang roh memang penurut tapi daging lemah. Di sini letak perbedaan antara sekedar menjadi Kristen. Agama itu sifatnya daging. Maka agama bisa ditulis di KTP. Karena sifatnya sifat daging, sifatnya sifat lahiriah. Makanya pertanyaan saya, ada nggak orang Kristen berselingkuh? Banyak. Ada nggak orang Kristen yang hidupnya curang, yang hidupnya emosian, yang hidupnya kepala batu, hidupnya arogan, mau menang sendiri? Ada. Dia orang Kristen, tetapi belum tentu warga kerajaan Allah. Karena kekristenan membutuhkan komitmen daging. Makanya orang Kristen pakai kalung salib. Orang Kristen rumahnya ada gambar-gambar Yesus. Orang Kristen kalau kaget, haleluya, ya kan? Tetapi warga kerajaan Allah adalah something inside. Makanya Alkitab bilang, yang memikirkan hal-hal yang dari daging, yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah.
Dan hari ini saya harus bilang, sekedar menjadi Kristen tidak cukup. Makanya kalau ada orang bilang dikasih Indomie, dikasih bubur kacang hijau, dikasih beras 10 kilo supaya jadi Kristen, saya mau bilang itu bukan program kita, bukan program gereja, bukan program orang Kristen yang benar. Kenapa? There is no such kristenisasi. Apa itu kristenisasi? Tuhan gak membutuhkan orang menjadi Kristen. Makanya Yesus tidak pernah berkata ikutlah agama Kristen. Yesus bilang ikutlah aku. Kristenisasi bukanlah program orang Kristen. Kristenisasi adalah tuduhan terhadap gereja. Jelas sampai di sini? Karena pada dasarnya yang kita buat bukan menjadikan orang Kristen. Yang kita buat menjadikan orang yang menuju pada kebinasaan menjadi menuju pada kemuliaan bersama dengan Kristus dalam kerajaan yang setuju. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya harap sudah mengerti. Target kita bukan supaya orang jadi orang Kristen. Target kita supaya orang yang tadinya menuju pada kebinasaan menuju pada surga. Kalau ada orang yang bisa beri kepastian ke surga, we don't care. Tapi sejauh ini saya tahu hanya satu yang bisa memberi kepastian ke surga, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang setuju sama saya bilang hanya Yesus yang bisa beri kepastian ke surga. Itu sebabnya apapun yang terjadi jangan pernah tinggalkan Yesus. Sebab dia satu-satunya yang bisa menjamin surga. Banyak yang menawarkan, tapi belum tentu pasti. Kenapa Yesus pasti? Karena dia sudah bayar harganya. Di atas kayu salib dia proklamasikan sudah selesai. Dan ini yang saya mau bilang, kalau Yesus bilang sudah selesai, artinya semua sudah diselesaikan. Ya, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, saya pelajari selanjutnya. Makanya hal yang terpenting adalah apa? Sama-sama bilang sama saya, pengendalian diri. Klik. Roma 8 ayat 13 bilang, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh roh, nah apa itu pengendalian diri? Oleh roh kamu apa? Mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi pengendalian diri adalah sebuah momen di mana kita switch dari mengendalikan, dari hidup di dalam daging menjadi hidup di dalam roh. Dari daging yang menguasai kita menjadi roh yang menguasai kita. Sehingga hidup kita bukan apa yang saya mau Tuhan tolong kerjakan, tapi Tuhan apa yang Tuhan mau saya siap mengerjakannya. Yang setuju sama saya bilang apa yang Tuhan mau saya siap mengerjakannya. Apa yang Tuhan mau saya siap mengerjakannya. Tanya sama saudara-saudara, benar? Ya, saudara-saudara di rumah ketik live chat saudara. Apa yang Tuhan mau saya siap mengerjakannya. Doa saya untuk jemaat yang olehnya Tuhan percayakan saya gembalakan. Saya gak minta banyak dari Tuhan. Tapi salah satu yang saya minta dari Tuhan, meskipun saya tidak mengenal nama saudara satu-satu dan tidak bisa menyebut nama saudara satu persatu, tapi minimal saya berkata, ya Kristus, jemaat yang olehnya Tuhan percayakan untuk saya gembalakan, baik secara online maupun secara onsite, biarlah mereka selalu siap mengerjakan pekerjaan yang Tuhan mau. Karena yang saya yakini adalah hidup bisa tambah berat, hidup bisa tambah sukar. Ekonomi semakin gak pasti, dolar semakin melejit, politik semakin gak jelas, keamanan gak menjanjikan. Pengadilan bukan tempat terakhir untuk keadilan. Ada begitu banyak kecurangan, ada begitu banyak ketidakadilan. Tapi saya tahu satu hal yang pasti, kalau kita siap mengikuti apa saja yang Yesus mau,
maka jalan kita penuh dengan kemenangan, berkat dan kemuliaan Tuhan. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, pengendalian diri. Klik. Amsal 25 ayat 28 bilang begini. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri, artinya meskipun orang itu beragama, meskipun orang itu tiap bulan mengambil perjamuan suci di gereja, tapi kalau dia masih hidup dalam daging, dia masih hanya pada sebuah titik di mana dia beragama Kristen, tapi bukan menjadi warga kerajaan sorga. Artinya dia hanya paksakan segala sesuatu yang dagingnya inginkan dan kehendaki. Maka orang yang tidak dapat mengendalikan diri ini seperti kota yang roboh temboknya. Padahal pada zaman itu kota disebut kuat atau kota disebut lemah, sangat bergantung dengan temboknya. Kenapa? Tembok pada zaman itu adalah wibawa dari sebuah kota. Makanya kalau saudara perhatikan, kota-kota zaman dulu selalu dikelilingi oleh tembok. Karena makin besar kotanya, makin besar juga temboknya, makin tebal juga temboknya, dan makin besar juga biayanya. Dan kota-kota yang hebat, mau diserang pakai tembakan apapun, tidak bisa tembus temboknya. Jadi kalau kota itu sudah roboh temboknya, tembok itu untuk apa sih tujuannya? Karena zaman itu manusia masih pakai hukum rimba. Yang kuat yang menang, nggak mau tahu hak manusia. Pokoknya yang merasa kuat maju, nyerbu, habisin, dan kalau temboknya sudah roboh, artinya wilayah itu dapat dikuasai. Dan ini yang saya mau bilang, meskipun kau beragama, meskipun kau ke gereja, meskipun kau pelayanan, tapi kalau tembokmu roboh, artinya kau tidak bisa mengendalikan diri. Setan bebas ngancurin segalanya. Saya berdoa, tembok-tembok saudara, pengendalian diri saudara, senantiasa berdiri kokoh, sehingga tidak ada yang bisa mengendalikan saudara kecuali tangan Tuhan yang luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Nah, saya catat di sini, klik. Adapun pengendalian diri kita, saya bagi beberapa hal di sini. Yang pertama, coba lihat ayat yang kedua dari Lukas pasal 10. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Berarti yang pertama saya pelajari, pengendalian diri kita agar kita siap selalu jadi pekerja yang fokus bekerja. Taruh tangan kanan saudara di dada, bilang, saya bukan komentator. Kita kalau dengar komentator, mau namanya Messi, mau namanya Ronaldo, siapalah nama-nama hebat itu, komentator akan bilang, wah Ronaldo tadi salah berdirinya itu. Wah Messi tadi tendangannya salah. Itu kalau Messi dengar bisa ditempelin tuh. Jangan banyak ngomong. Turun. Banyak pekerjaan Tuhan tidak bisa maju karena pekerja semakin sedikit. Yang pelayanan makin banyak. Saking banyaknya bersaing, saling menjatuhkan, saling ngomongin. Dalam keluarga juga begitu. Kalau mau lihat rumah tangga bahagia, Bu, harus bekerja. Buat yang terbaik yang kau bisa buat. Pak,
kurangi kritik, kurangi komentar, kurangi tuntutan, kurangi semuanya. Bekerja. Saya mau jadi suami yang baik. Saya mau jadi istri yang baik. Saya harus jadi anak muda yang baik. Dan saya tetap percaya firman Tuhan. Orang yang menabur dengan air mata. Apa artinya menabur dengan air mata? Tetap bekerja. Bahkan Alkitab berkata berjalan maju sambil menaburkan benih. Artinya mau ada tantangan bagaimanapun tetap bekerja, tetap lakukan tanggung jawab. Pasti ada berkat. Itulah pengendalian diri. Kalau nggak ada pengendalian diri, kita gampang tersinggung, gampang stres, gampang tertekan, gampang memberi komentar-komentar yang nggak penting. Tapi hari ini bilang sama diri saudara sendiri, saya adalah pekerja. Karena kalau saya setia dalam perkara kecil, Tuhan yang berkati saya dalam perkara yang lebih besar. Yang setuju katakan amin. Yang kedua saya pelajari pengendalian diri kita. Coba lihat ayat yang ketiga. Pergilah. Sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah serigala. Berarti yang kedua, pengendalian diri kita agar kita siap menjadi anak domba meskipun diutus ke tengah serigala. Identitas kita harus jelas. Orang Indonesia itu paling gak suka menjadi orang Indonesia. Makanya coba orang Indonesia kalau di luar negeri, rambutnya dicat kuning, biru, hitam, merah, segala macam. Pakai mata biru. Rambutnya pirang, matanya biru. Do you have vegetable? Darah Yesus. I come from Island, name Sumatera. La ilaha illallah. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, banyak orang ingin mengaburkan identitasnya. Identitas kita tetap anak Tuhan Yesus. Sama-sama bilang sama saya, identitas saya anak Tuhan Yesus. Identitas kita anak domba. Kekuatan kita bukan pada kelicikan. Kekuatan kita bukan pada kemampuan. Kekuatan kita bukan karena tekanan kita. Kekuatan kita di dalam doa. Amin. Orang lain mau ngomong apapun, kita doa. Orang lain dapat tekanan bagaimanapun, cari koneksi ini, kita doa. Dan waktu kita doa, Tuhan mulai buka jalan. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, Tuhan sediakan buat setiap orang yang mengasihi Dia. Haleluya. Sama-sama bilang, saya anak domba. Jaga hati saudara. Jangan cepat khawatir, jangan cepat takut. Karena saudara tahu, saudara diutus ke tengah serigala. Jadi kalau ada orang ngomongin saudara, jangan sakit hati. Bilang aja gini, puji Tuhan, firman Tuhan itu benar. Amin. Ada orang yang fitnah saudara, ada orang yang jahatin saudara, nggak usah sakit hati, karena firman Tuhan sudah bilang, aku mengutus kamu kemana? Ke tengah serigala. Tuhan bukan mengutus kita anak domba ke tengah food court. Kalau ke tengah food court, cari burger yang enak, cari spaghetti yang enak, cari bubur ayam. Ada saudara yang saya. Makanya sebelum ke gereja makan dulu. Kalau enggak ntar pendeta kasih ilustrasi tentang makanan nggak konsen. Kalau kita anak domba diutus ke tengah food court, nyamanlah hidup kita. Tapi kita anak domba ke tengah serigala. Tapi Tuhan yang mengutus kita sebagai anak domba ke tengah serigala, Dia janji satu utas rambutmu pun tidak akan jatuh ke tanah tanpa izin Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, adapun pengendalian diri kita, lihat ayatnya yang keempat. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut,
Janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Berarti yang keempat saya pelajari, agar fokus kita pada pemeliharaan Tuhan. Jadi pengendalian diri kita supaya pikiran kita ini nggak liar. Supaya kita ini nggak punya, jangan-jangan begini, nanti bagaimana kalau begini. Kita ini kan sutradara nggak jelas, saudara. Yang senang bikin hidup, mikirin yang susah dulu. Kan ada orang yang selalu pikir gitu, pendeta. Kita ini mikir yang susah dulu. Nanti kalau kebetulan dapat senang ya puji Tuhan. Saya bilang terbalik. Hidup mikirin yang senang dulu. Kalaupun ada susah, pasti Tuhan bela. Amin. Dan setiap kesusahan, di akhir kesusahan kita pasti ada kemenangan yang Tuhan janjikan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Karena kalau hidup udah kita pikir susah terus, stres terus. Dan orang stres pikirannya tambah liar. Orang stres mulutnya tambah gak jelas. Orang stres langkah-langkahnya, keputusan-keputusannya menjadi aneh. Iya kan? Orang kalau stres salah ngomong dikit ngamuk. Tapi orang kalau senang salah ngomong biarin. Makanya fokus orang yang mengendalikan diri adalah saya dipelihara Tuhan. Waktu hari ini saudara terima perjamuan suci, ingat, untuk saya aja dia mau mati. Masakan penyakit saya tidak disembuhkannya. Untuk saya saja dia mau mati. Masakan beban doa saya tidak dijawab dalam anugerah dan kasih karunia-Nya. Haleluya. Selanjutnya yang keempat, adapun pengendalian diri, kita lihat ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh. Kalau kamu masuki satu rumah, katakan lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggal dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab apa? Seorang pekerja patut mendapat upahnya. Bukan seorang pekerja harus menuntut upahnya, tapi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dari sini saya simpulkan dengan satu kalimat sederhana, klik. Pengendalian diri kita yang pertama, agar kita selalu siap jadi pekerja yang fokus bekerja. Yang kedua, agar kita selalu siap menjadi anak domba tengah serigala, menyadari identitas kita. Yang ketiga, agar fokus pikiran kita pada apa? Pemeliharaan Tuhan, bukan pada kekhawatiran yang terjadi. Dan yang keempat, agar kita memiliki etika dan apa? Sikap yang sopan. Orang hari-hari ini tidak menganggap etika itu penting. Orang sekarang tidak menganggap sopan santun itu sebagai kekuatan. Tapi saya percaya anak Tuhan tetap menjalankan etika dengan baik. Anak Tuhan tidak memaksakan kehendak. Anak Tuhan tidak kepala batu. Anak Tuhan, saya yakin dia peduli perasaan orang. Amin. Makanya Wahyu pasal 3 ayat 20, gak usah buka ayatnya, percaya saya pasti betul karena saya sudah persiapan. Wahyu 3 ayat 20 bilang, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. He is the King of Kings. He is Lord of Lords. Tetapi saudara lihat bagaimana etikanya. Aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Barang siapa yang membukakan pintu, aku akan masuk. Barang siapa yang tidak membukakan pintu, aku dobrak, aku acak-acak, aku bongkar. Betul? No. My God is not an arrogant God. Allah saya bukan Allah yang arogan dan memaksakan. Dia Allah yang beretika. Saya percaya anak-anak Tuhan dimanapun ditempatkan Tuhan, dia jalankan etika dengan betul. Kalau engkau bagian dari republik ini, engkau pejabat kah, engkau polisi kah, engkau tentara kah, engkau politisi kah, engkau bisnismen kah, izinkan saya ngomong dari dasar hati saya yang terdalam. Orang sekarang sedang gak mikirin etika. Orang sekarang hanya pikir semua plan yang saya buat, saya menyebutnya 3H. Mau halal, mau haram jadah, pokoknya yang penting dapat. Makanya menjilat, memfitnah, berkhianat,
hari-hari ini menjadi pemandangan yang normal. Sebagian orang akan stres, sebagian orang akan sakit hati, sebagian orang akan kecewa. Tapi kita menyadari kita anak domba yang diutus ke tengah serigala. Biarkan orang mau bermain sekotor apapun, securang apapun, kita bangga. Alkitab sudah membuka rahasianya. Tetapi kita jangan terpengaruh dengan dunia. Kita tetap mengendalikan diri. Kita jalankan etika dengan baik. Kita jalankan sopan santun dengan baik. Kita jalankan fungsi kerajaan Allah dengan baik. Maka Tuhan yang akan membela kita dan menyatakan kemuliaannya. Haleluya. Selanjutnya, adapun pengendalian diri kita, lihat ayatnya yang ke-8. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Berarti selanjutnya, yang ke-5 saya pelajari, pengendalian diri kita agar kita dapat apa? Mudah menyesuaikan diri. Salah satu kuncinya untuk bisa mudah menyesuaikan diri adalah kerendahan hati. Sama-sama bilang kerendahan hati. Orang kalau sombong gak bisa menyesuaikan diri. Orang kalau sombong selalu apa? Menuntut. Suami saya harus begini dong, istri saya harus begini dong. Dan kalau engkau menuntut, kemudian engkau akan menjadi penjajah. Tapi orang yang mengendalikan diri, apapun yang terjadi, dia tahu Allah terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Saya yakin betul, orang kalau hidupnya bisa menyesuaikan diri. Memang ada dua jenis orang. Ada yang menyesuaikan diri untuk menyenangkan hati semua orang. Orang kayak begini hidupnya tertekan. Tapi kita menyesuaikan diri karena kita sadar apapun yang Tuhan izinkan itu yang terbaik. Makanya bahasanya Ayub bilang, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kenapa istrinya Ayub stres? Karena hidupnya penuh tuntutan. Kalau Tuhan itu baik, Tuhan harus begini, Tuhan harus begini, Tuhan harus begini. Tapi Ayub punya mental menyesuaikan diri. Sampai di Ayub bagian-bagian terakhir dia bilang apa? Aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Hari ini setiap kita akan menerima perjamuan suci, doa saya. Waktu sudah angkat perjamuan, sudah ingat, Tuhan saya harus belajar menyesuaikan diri. Apa saja yang Tuhan berikan, itu yang terbaik buat saya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang ke-6, adapun pengendalian diri kita, lihat ayatnya yang ke-9 sampai 11. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakan kepada mereka apa? Jadi ingat ya, kerajaan Allah tidak pernah bisa dipisahkan dari pengendalian diri. Jadi Yesus utus murid-muridnya yang 70 ini bukan untuk memberitakan agama, bukan untuk memberitakan ajaran, tapi untuk memberitakan kerajaan Allah. Karena itu intinya adalah pengendalian diri. Tetapi jika kamu masuk dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, nggak usah sakit hati. Pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukan, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami, kami kebaskan. Kami nggak mau ambil untung dari kamu. Kami nggak mau memaksakan kehendak, kami kebaskan. Tapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Nggak usah dengan perkataan, sekarang tunjukkan dengan apa? Kehidupan yang mengendalikan diri. Klik. Jadi adapun pengendalian diri yang ke-6, agar kita tidak mencuri apa? Kemuliaan Allah. Ini yang harus kita jaga. Kita hanya hamba-hamba yang tidak berguna, yang dapat hidup hanya karena anugerah. Amin. Jangan sebentar-bentar, Tuhan saya kan udah berdoa harusnya begini-begini. Kok kita jadi kayak mencuri kemuliaan Allah? Yusuf tidak pernah membanggakan jasa-jasanya.
Yusuf tidak pernah bilang, saya kan udah buat gini, saya kan udah buat begini, saya kan udah buat gini. Enggak. Dia cuma bilang, kalaupun manusia mereka-rekakan yang jahat, Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Orang yang tidak mau mencuri kemuliaan Allah, dia sadar betul apapun yang dia kerjakan itu karena kuasa Tuhan memampukan dia. Haleluya. Dan yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Ayat 12 bilang, aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Kamu gak usah balas, kamu gak usah jahatin siapapun. Ada waktunya tangan Tuhan yang bekerja. Makanya bagian terakhir saya simpulkan, adapun pengendalian diri kita, agar kita tidak memusingkan orang-orang, keadaan-keadaan yang mengecewakan dan menyakiti kita. Jadi saya simpulkan ya, pengendalian diri kita, satu, agar kita selalu siap bekerja dan fokus pada kerjaan. Sama-sama bilang, saya harus bekerja. Bekerja yang sungguh-sungguh, bekerja yang terbaik. Yang kedua, agar kita siap menjadi anak domba ke tengah serigala. Gak usah panik, gak usah khawatir, gak usah harapkan yang aneh-aneh, hadapin aja semua. Yang ketiga, agar fokus pikiran kita pada pemeliharaan Tuhan. Saya dipelihara oleh Tuhan. Mau apapun yang terjadi, ujung-ujungnya pasti untuk kebaikan saya. Yang keempat, agar kita memiliki etika dan sikap yang sopan. Dalam hidup ini jangan jadi orang arogan, tapi tetap beretika sesuai dengan firman Tuhan. Yang kelima, agar kita dapat mudah menyesuaikan diri. Jangan jadi orang yang cuma nuntut orang harus begini, harus begini, tapi jadi orang yang bisa mensyukuri semua keadaan. Lalu yang keenam, agar kita tidak mencuri kemuliaan Allah karena semuanya datang dari Allah. Dan yang terakhir, agar kita tidak memusingkan, yang mengecewakan, yang menyusahkan, yang merugikan kita. Karena semua yang kita punya berasal dari Tuhan. Hidup ini dibawa santai, Pak. Karena kita adalah warga kerajaan Allah. Karena kita warga kerajaan Allah, kita dipelihara oleh kerajaan Allah. Kita dicukupi oleh kerajaan Allah. Dan kita dipersiapkan untuk menjadi warga kerajaan Allah dalam kemuliaannya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.